Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Sukrupa dari UPN Veteran Jakarta. Sini saya akan menyampaikan materi dasar dari penyuluhan anti korupsi. Korupsi, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, atau corruptus. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991, yaitu korup itu adalah buruk, palsu, suap. Terus kedua ada dari Kamus Hukum 2002, korup itu adalah suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dari The Lexicon Webster Dictionary, korup itu adalah kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dasar hukum: serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi. 1. Upaya koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang 30 2002 Pasal 1 Butir 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah dibentuk komisi yang khusus menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa disebut KPK. Bentuk tindak pidana korupsi: ada 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dari 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian ketiga 10 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu yang pertama kerugian keuangan negara, kedua suap menyuap, ketiga penggelapan dalam jabatan, keempat ada pemerasan, kelima ada perbuatan curang, keenam ada benturan kepentingan dalam pengadaan, ketujuh ada gratifikasi. Strategi dalam pemberantasan korupsi ada 3, yaitu represif, perbaikan sistem, dan edukasi dan kampanye. Rencana pemberantasan tuh bisa disebut dengan SMART, yang berarti S itu spesifik, M itu measurable, E itu attainable, L itu relevant, dan T itu timely. Pencegahan dalam korupsi itu bisa dilakukan dalam beberapa hal, yaitu meliput yang diantaranya ada melakukan tindakan preventif, kedua melakukan edukasi sedini mungkin, ketiga ada pengembalian uang negara, keempat ada melakukan pengawasan melekat, kelima ada mensosialisasikan penyuluhan anti korupsi, keenam ada perbaikan sistem pengawasan, dan ketujuh ada mempermudah sistem perizinan. Tujuan akhir dari pencegahan korupsi ini tentu saja untuk menghapus segala bentuk korupsi dalam rangka menunjang terwujudnya good governance. Sasarannya itu dapat menurunkan perbuatan korupsi, terus menurunkan jumlah kerugian finansial maupun sosial, meningkatkan penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menginformasikan perbuatan korupsi, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Indikator keberhasilannya tuh dapat menurunkan prosentase tindak pidana korupsi, kedua mendapatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, terus pengembalian uang negara meningkat, dan sistem pengawasan melekat pada instansi efektivitasnya meningkat. Terus juga ada beberapa negara yang digolongkan menjadi negara yang anti korupsi, yang diantaranya ada Denmark, Finlandia, Norwegia, Swedia. Denmark IPK 90 di tahun 2016. Denmark mempunyai unit pemberantasan korupsi di setiap lembaga pemerintahan. Pemerintah
Denmark menerapkan keterbukaan politik dengan memodernisasi sektor publik dan manajemen sumber daya publik melalui peningkatan transparansi dalam pengambilan kebijakan, mekanisme akuntabel dan anti korupsi, partisipasi warga dan dialog civil society. Pendidikan di Denmark gratis, para siswa dan mahasiswa juga mendapatkan biaya hidup bulanan dari pemerintah Denmark. Biaya pengobatan di Denmark juga gratis. WHO memasukkan Denmark sebagai negara paling mudah berbisnis di Eropa. Terus kedua ada Finlandia. Finlandia itu IPK 89 di tahun 2016. Integritas di negara ini benar-benar teraktualisasi. Bahkan Perdana Menteri saja rela mengundurkan diri hanya karena berbohong saat berkampanye. Implementasi undang-undang anti korupsi sangat baik. Kasus korupsi di negara ini tidak hanya melibatkan uang negara. Kasus seperti menunda pengumuman penting yang wajib diketahui masyarakat dikategorikan sebagai tindakan penjabat terkait dengan korupsi. Hidup sederhana dicerminkan lewat kepemilikan mobil yang jarang di negara ini. Transportasi umum cukup baik. Dampak korupsi itu juga dapat merugikan berbagai sektor, yang diantaranya harga alat-alat kesehatan mahal, meningkatkan angka kematian ibu melahirkan, meningkatkan angka kematian bayi, menurunkan kualitas gizi anak, meningkatkan angka putus sekolah, terus tingkat pengangguran yang tingginya dan tingginya biaya pendidikan. Terus juga negara dan hukum juga mengalami kerugian yang contohnya itu seperti keputusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Terus juga tuntutan jaksa masih lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara akibat korupsi. Terus juga ada hukuman finansial kepada terpidana korupsi masih belum dapat menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan. Terus ada akibat dari kejahatan koruptor, itu diantaranya pelayanan publik tak kunjung baik, pelayanan kesehatan mahal, biaya pendidikan semakin mahal, terus masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, meningkatkan besaran pajak dan biaya sosial korupsi. Terakhir ada integritas dan anti korupsi. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Nilai anti korupsi adalah nilai-nilai yang harus dianut kelompok sasaran agar berperilaku anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Sekian, maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.